Waduh, banyak fans-fansnya nih kalian berdua nih. Oke. Selamat siang semuanya. Saya Intan. Di sini saya produser dan penulis dari film Dengung Lebah. Kebetulan saudara saya tidak bisa hadir di pemutaran ini, jadi saya mewakili beliau. Sharing pengalaman produksi ya. Yang jelas sangat menyenangkan banget sih. Kebetulan di Europe on Screen Pitching Project ini kami diberi kebebasan banget untuk eksplorasi cerita dan produksi, dan ya kami sangat berterima sendiri ya, karena ini kita garap bareng sama teman-teman kolektif kita di komunitas, jadi ya cukup menyenangkan sih. Mungkin bagi saya bisa cerita. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman udah menyempatkan hadir buat nonton film kami. Aku Gisel, aku penulis dan sutradara dari film Passing. Prosesnya menyenangkan sih, nggak kerasa ya, cepet banget, udah setahun gitu dari awalnya kita pitching gitu, terus diumumin menang sampai filmnya ditayangin begini. Sepanjang 1 tahun itu menyenangkan sekali sih prosesnya, banyak kolaborasi yang terjadi, banyak proses dan pembelajaran yang menarik yang bisa kita dapetin. Gitu sih. Oh ya, sebelumnya saya juga belum pernah hadir ya. Nama saya Medina Putri Putri, saya principal director dari Europe on Screen 2023. Mungkin background dulu aja, karya mereka waktu di tahun 2022 itu terpilih dari 191 submission yang dikirim ke Europe on Screen dari 2022 project. Biasanya kami membuka untuk short film pitching project ini biasanya itu di bulan Maret, berkaitan dengan Hari Film Nasional biasanya, lalu kami biasanya hampir sebulan, dan nanti kami akan mengumumkan finalisnya di press conference-nya Europe on Screen pada tahun tersebut. Pemenangnya akan mendapatkan dana parsial dari Europe on Screen untuk memproduksi filmnya, tapi filmmaker pemenangnya itu bisa langsung apply juga ke tempat-tempat lain. Kalau di Europe on Screen kami tidak membatasi pergerakan produksinya seperti apa, idenya seperti apa gitu. Bahkan kalau nggak salah kita malah justru aja film Dengung Lebah itu malah justru aslinya bukan seperti itu gitu. Dulu ada dulu judulnya malah Sing Missing, jadi ada sesuatu, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa penggarapan selama setahun itu di kami itu masih memungkinkan selama masih dalam timeline yang diajukan ketika bikin. Oke teman-teman, mau langsung ada pertanyaan? Ada? Oke, berarti kita langsung kembali ke karya. Nah, dari pas pertama kali kemarin pas premier itu, dari sejak kalian selesai produksi sampai akhirnya kemarin premier, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik untuk di-share mungkin pada saat post-pro-nya atau mungkin pada saat, kalau nggak salah kemarin juga Mas Remy sempat bilang, kita sempat cerita bahwa cari castingnya agak susah. Oke, udah mulai bisa. Enggak, cari castingnya gampang. By the way, itu ada pemainnya. Berdiri, Gi, boleh nggak? Nah, itu Gigi yang main di film ini. Yang mumpung ditanya soal casting, jadi gak sih castingnya gampang kok, Gigi langsung mau. Jadi emang pas nulis tuh emang udah kepikiran Gigi yang main, karena sebelumnya aku juga sempat kerja sama Gigi gitu. Terus waktu itu kebetulan kita terlibat di satu project film pendek teman kita, dan di situ aku udah punya skrip draft 1 dan dibawa pada saat itu. Aku langsung tawarin ke Gigi gitu, mau nggak main gitu. Terus dia lupa baca skripnya sampai berapa bulan gitu. Terus aku toel lagi, akhirnya dia baca skripnya, dia tertarik, dan ya udah kita berproses bareng gitu. Apalagi yang menarik, mungkin proses editing kali ya. Editorku tuh domisilinya di Semarang, jadi ini full edit online gitu, kita lewat aplikasi gitu. Jadi aku belum pernah ketemu sama editorku sampai kemarin kita premier gitu. Berapa lama sih langsung ke hari jadi di jalanan itu aja atau?
kita kayaknya tim pertama yang syuting ya di antara tiga ya. Pertama, jadi di bulan Januari awal kita syuting karena emang Novi produserku pengen jagain timeline gitu biar kalau ada apa-apa bisa ini. Jadi Januari kita syuting di daerah Jasinga namanya. Itu Bogor ke arah Banten 2,5 jam dari Jakarta. Terus karena kan susah mau cari jalanan yang kosong kayak gitu yang hijau semua kalau di Jakarta. Jadi di daerah Bogor sana itu syutingnya 2 hari dan kita nginep gitu. Jadi kayak semacam road trip sih, kayak study tour gitu. Kita nyewa 2 villa gitu, terus kru sama cast diinepin di sana. Ya gitulah, menyenangkan sih. Mungkin proses casting paling sulit di tempatku kali ya. Karena ya karakter kita anak berbibir sumbing, kita sempat coba cari beneran anak berbibir sumbing di komunitas-komunitas. Sempat ada satu yang mendekati banget, cuman sayangnya memang harus usaha lebih kita di pengadeganan karena beliau belum pernah main si anak ini. Jadi ya karena waktunya udah mepet juga, akhirnya kita putusin buat yaudah kita pakai aktor aja, kita coba akalin di make up. Jadi tadi make up ya so far so good sih. Belum ada yang mempertanyakan. syukur satu hari jadi dan masih ini sih kepotong hujan juga itu, tapi alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Anaknya nggak apa-apa sih, oke banget. Kebetulan kita juga syuting cuma dari jam berapa, jam 7 sampai jam 8 kurang. Ya cukup sehat lah buat kami. Mungkin 8 malam ya lumayan sehat lah. Kalian mau nanya dong? Shot yang itu yang jadi nanya sekalian. Shot yang itu menarik sekali sih, yang anak yang di telepon itu gimana ya? Boleh cerita ya? Ini sebenarnya pengen ku rahasiain sih karena tidak SOP. Itu dadakan banget, si DP kita tiba-tiba bikin eksperimen gitu kan. Ya pengen banget ada top shot gitu dari atas. Kebetulan kita nggak ada equipment sama sekali untuk mendukung shot itu. Ya udah dia tiba-tiba naik ke atas pohon tanpa sepengetahuanku dan tanpa seizinku. Karena udah kadung di atas ya udahlah kita take aja. Turun-turun aku marah-marahin tuh anak. Tapi ya begitulah hasil eksperimen. Kameranya diangkat aja dari kerek sih. Jadi kebetulan masih bisa. Ada satu step di atas pohon itu yang jadi dia naik duluan kan, terus ada satu lampu yang ikut naik setengah gitu. Serem banget asli. Tinggi banget tuh pohonnya. Lumayan tinggi, makanya itu kan beneran yang sepanjang syuting tuh. Ya alhamdulillah lancar sih dan tidak apa-apa kameranya. Kameranya gede banget. Orangnya dan orangnya ya. Ada pertanyaan kah? Teman? Belum ada? Ayo silakan Pak. Kalau salam kenal saya Hans, salam tidak punya tadi kan di depan. Halo, salam kenal, nama saya Hans, alumni dari FFTV IKJ. Tadi di depan ada intro dari Europe on Screen bahwa setiap kisah harus diceritakan. Nah, aku pengen tanya nih, yang kebetulan dulunya penulis kan ya, dari penulis dari film pendek masing-masing. Kenapa sih kisah ini mesti diceritakan ke kami gitu? Apa urgensi dari cerita-cerita yang teman-teman bawakan? Terima kasih. Berat sekali Ya inspirasi gitu lah ya mungkin ya pertanyaannya. Kalau buat cerita yang ini sih sebenarnya bukan, cerita ini baru muncul setelah Europe on Screen Open Short Film Pitching Project itu baru dicari idenya apa gitu. Ini bukan cerita yang aku punya sebelum Europe on Screen terus kebetulan ada ini di submit, tapi justru ada submission dulu, ajakin produser yuk daftar, oke ceritanya apa, baru kita cari di situ. Tapi mungkin tentu saja ceritanya itu juga berasal dari hal-hal yang aku tertarik untuk explore sebagai filmmaker, juga ada sisi personalnya juga.
Mungkin lebih banyak awalnya dari teknis dulu sih, dari aku tuh melihat film pendek itu sebagai medium untuk eksplorasi, untuk belajar, untuk coba-coba hal yang selalu pengen aku coba gitu. Dan aku selalu suka road movie, jadi oke, ada elemen road movie gitu. Terus penasaran bikin film yang minimalis, bisa nggak sih yang satu orang aja aktor on screen gitu. Kemudian dalam sisi penulisan aku ngerasa paling lemah itu nulis dialog, makanya aku di sini menantang diriku, bisa nggak bikin film yang isinya dialog doang gitu. Mungkin dari segi teknis itu berumbuk menjadikan ide ini, ditambah cerita personal juga sih sebenarnya. Jadi aku pernah punya pengalaman, kan papaku udah meninggal. Kayaknya 2 tahun setelah dia meninggal tuh aku pengen betulin apa gitu, terus ngerasa stuck sama barang itu, dan pengen reach out seseorang yang aku percaya bisa menemukan solusi dari masalah ini gitu. Terus aku ambil HP, mau ngechat WhatsApp, terus pas ngetik nama papa baru ingat, oh ya kan bokapku udah mati ya gitu. Terus itu mungkin meninggalkan impresi gitu, pengalaman itu di aku, bahwa kok bisa ya lu tuh lupa gitu loh bahwa bokap lu udah meninggal gitu. Jadi mungkin di situ sih kali, sama pertanyaan kayak oh gimana ya kalau misalkan gua beneran chat terus beneran ada yang bales atau itu ya. Kemudian ya hal-hal itu nyambung dan menjadikan ide cerita ini gitu sih. Kalau dari Dengung Lebah sendiri, kebetulan ini berasal dari sebuah cerpen karya sutradara saya, karya Mas Gin, judulnya Cindy. Ceritanya cukup sederhana tentang seorang anak berbibir sumbing yang harus mengikuti ujian menyanyi di sekolah. Terus ya tentang bagaimana usaha ibunya untuk mengencourage dia supaya mau berani bernyanyi dengan kondisi bibirnya yang seperti itu. Cuman di tengah jalan, ya kebetulan saya juga lagi cukup resah dengan dengan identitas agama saya. Terus saya juga pernah punya ingatan-ingatan bahwa ya dulu waktu kecil banget kan saya juga pernah ikut TPA kan, seperti si karakter Adi ini. Ada satu ustadz yang intinya tuh menekankan bahwa kalau kita membaca Al-Quran atau membaca Iqra tuh harus dengan lafal yang benar. Kalau salah pelafalan bisa menyebabkan artinya salah dan bisa menyebabkan kita berdosa. Seperti itu yang cukup merasakan saya coba lempar ke Mas Gin. Ternyata Mas Gin juga punya pengalaman yang sama dengan kondisi beliau yang juga kebetulan sutradara saya Mas Gin ini juga berbibir sumbing. Ini adalah keresahan pribadi dia dan kebetulan dia punya pengalaman yang sama. Akhirnya ya kita coba elaborasikan cerita cerpen dia dengan pengalaman pribadi kita tentang mengaji itu, dan ya jadilah cerita Dengung Lebah ini. Yang ingin kita sampaikan sih lebih ke sebenarnya layer paling dasar dari cerita ini adalah bagaimana si anak si Abi ini menyadari ketidaksempurnaannya, menyadari perbedaan tubuh dia, perbedaan fisik dia, dan bagaimana dia bisa, kalau dibilang berdamai, enggak juga sih. Kami nggak ingin menyampaikan bahwa si Abi ini udah berdamai, karena berdamai itu kan proses yang panjang sebetulnya. Kami nggak ingin membuat itu terlihat mudah di cerita ini. Jadi bagaimana dia bisa bisa mungkin semacam sedikit menerima untuk akhirnya dia berani kembali mengaji dengan kondisi dia bisa melupakan semua perkataan kakaknya dan bisa berani untuk terus mengaji, karena ternyata suara-suara yang ada di telinga dia ini tuh dia bisa akhirnya dia bisa melabeli suara itu sebagai suara lebah. Itu yang bikin dia berani untuk kembali mengaji dengan cara dia sendiri. Perkenalkan, nama saya Raffi. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tantangan apa sih yang jadi dengan cerita yang ada gitu dari kakak-kakak yang sekalian untuk menyampaikan visi misinya, pandangan terhadap ceritanya kepada aktor-aktornya, supaya aktor-aktor di film ini tuh bisa
memainkan karakter yang begitu sesuai gitu dengan apa yang kakak-kakak sendiri pikirkan saat menulis gitu. Terima kasih. Sekian. Mbaknya yang tadi pertama tantangan ya ketika ngobrol sama pemainnya. Hai Kak, aku Alma Maulvi, aku dari teater KJ. Nah, aku cukup menarik dengan film casting ini karena menurutku banyak sinematografi dan lain-lain yang bagus banget, dan setiap emosi yang dibawakan aktornya Kak Gigi sendiri tuh kena banget gitu. Tapi questionnya why a car gitu, kenapa mobil? Mungkin ada sesuatu kali, I don't know. Kalau Delman susah. Soalnya agak kayaknya liar gitu kan, bajunya aja Kill Bill gitu dari Quentin. Pasti ada inspirasi gitu. Kalau dari kakak ini produser ya, iya. Tadi kan dari yang sutradaranya tuh dari cerpen kan ya, terus diangkat jadi sebuah film. Kenapa Dengung Lebah gitu? Why kenapa akhirnya memilih Dengung Lebah? Atau ada interpretasi apakah sehingga anak ini mungkin iya, kenapa gitu? Terima kasih. Loh kok gitu? Yang paling susah itu sebenarnya nggak gitu susah sih, karena anak-anak ini pintar banget ternyata, dan emang udah punya basic acting yang mereka ikut sebuah kelas acting gitu, sekolah acting di Jogja. Mungkin yang agak susah tuh justru balancing energi kedua anak ini sih, karena yang satu cukup teatrikal banget, yang satu cukup introvert iya. Agak susah di situnya sih. Si kakaknya kan lumayan ekspresif, terus dia tuh sih agak harus diredam dikit, karena ya visi kita juga nggak pingin bikin film yang terlalu cerewet, terus terlalu yang terlalu ekspresif gitu. Makanya itu sih tantangan terbesar justru ada di situ. Aku langsung Itu dulu aktor dulu atau tantangan dengan aktor. Kebetulan karena mungkin ini filmnya juga personal ya, jadi waktu itu aku ngajak ngobrol dulu sama Gigi gitu, ayo kita nongkrong sambil ngopi gitu, ngobrol, karena sebelum reading sama aktor kita harus tahu, sebelum reading sama karakternya kita harus reading sama aktornya dulu kan, siapa dia gitu. Terus kebetulan dia juga yatim gitu. Tapi yatimnya yang ditinggalin bokapnya, bukan mati. Jadi ya maksudnya Revisi 2 kali. 2 kali ditinggalin bokap. Oh my god. Ya awalnya pengen nanya itu dulu, kamu yatim bukan gitu, cuman kan nggak enak nanyanya. Tiba-tiba dia yang buka sendiri. Iya kan gua nggak punya bokap. Nah, pointless gitu. Terus akhirnya, oh kenapa memangnya bokapnya gitu, padahal emang pengen nanya. Ya jadi maksudnya pendekatan dulu ke arah sana gitu, lu punya bokap apa enggak, terus gimana hubungan lu sama orang tua gitu. Maksudnya kita harus mencari kesamaan kan, esensi ceritanya dengan aktornya gimana. Jadi waktu itu aku berusaha untuk kulik-kulik dulu Gigi tuh kayak apa, terus dia memandang hubungan orang tua dengan anak seperti apa, pernah ngerasa kehilangan apa enggak gitu. Yang menarik dia yatim, ya terus aja disebut yatim. Ya maksudnya dia yatim tapi dia tidak merasa kehilangan karena dia tidak pernah punya maaf Gigi, Bener, nggak apa-apa. maksudnya dia tidak pernah punya, dia bilang gue yatim tapi gue nggak pernah punya sosok ayah dari kecil, jadi nggak tahu kehilangan itu apa gitu kan. Kalau kehilangan kan lo harus memiliki dulu kan, sementara dia nggak pernah punya dari kecil, jadi dia nggak tahu. Nah waktu itu dia bilang, jadi ajari gue untuk merasakan kehilangannya gitu. Nah dari situ mungkin aku jadi sharing juga gitu, oh kalau menurut aku tuh kehilangan tuh rasanya kayak gini gitu. Terus ya mungkin dia juga, pastilah dia juga pernah kehilangan tapi mungkin di sisi yang lain. Cuman ya dari situ kita berusaha untuk nyambungin aja sih, dari cerita personal kita, esensinya apa, perasaannya apa yang mau berusaha untuk dibangun dan dibawakan. Dari situ ngebantu banget sih untuk readingnya masuk ke dalam karakternya, kurang lebih kayak gitu sih. Gak terlalu susah sih reading sama Gigi cukup oke.
nggak salah. Mobil. Soal mobil. Yang kenapa mobil nggak Delman? Atau bajai? Iya, bajai. Dong. Motor atau apa ya? Karena beca susah. Karena beca susah. Enggak sih, karena mungkin road movie itu kali ya. Emang dari dulu aku suka nonton road movie dan berharap suatu saat pengen bikin road movie gitu. Jadi mungkin film pendek aja dulu road movie. Tapi mobil Iya. Sebenarnya lebah ini jadi elemen utama bahkan di cerpen itu sendiri sih, cerpen asli yang dibikin sama Mas Gin karena ya Mas Gin Mahasiswa FFTV, aku pengen nanya, sebenarnya simpel aja sih, kenapa di 2 film ini tuh kalian pakai aspek rasio yang 4:3 gitu? Apa ada alasankah itu dengan bikin film 4:3 sama hitam putih? Enggak sih, emang ya kayak pengen aja. Itu tidak profesional sekali. Ya mungkin sama ini juga sih, sama nggak ada apapun yang perlu ditunjukkan dalam bentuk landscape gitu ya, boset bawa apa ya udah gitu doang gitu landscape-nya. Ya udah kita crop aja supaya kita bisa fokusnya ke karakter aja, karena film ini kan tentang karakternya bukan tentang landscape-nya. Gitu sih mungkin. sama sih. Baru dipikirin tadi. Ini beneran sih ya karena kami pengen eksperimen, coba kita belum pernah bikin film rasio 4:3, terus selain itu juga kayak ya memang sama sih kayak Mbak Gisel tadi, nggak ada yang ingin ditampilin dalam skala landscape, dan kita pingin kamera fokus ke karakter aja sih, kita pingin lebih dekat ke karakter aja sih dengan rasio itu. Betul. Sebetulnya kalau boleh jujur kami masih belum cukup puas sih dengan desain suara yang ada sekarang ini, dan mungkin masih ingin coba kami olah. Cuman memang betul suara jadi elemen yang cukup vital di sini karena apa ya? Justru plot cerita tuh sebagian besar ada di situ, gimana si anak terganggu dengan suara-suara, gimana suara itu bisa jadi menakutkan bagi dia, itu cukup vital dan ya masih belum sempurna. Jadi desain suaranya sudah dibicarakan dari awal. Sudah, cuman kebetulan kami coba eksperimen bareng sama teman kami yang juga masih belajar di Soundpost, jadi ya perlu waktu sih untuk bisa menyempurnakan ini. Ada lagi kah? Ada teman? Tidak ada? Oke, terima kasih. Nanti ada kesempatan lagi besok kalau teman-teman ada yang mau datang di SAP. Sore. Sebelumnya kita foto lagi. Insya Allah kelihatan. Insya Allah katanya. Kata ya, semoga ya. Oke. Jauh. Satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi katanya foto. Sekali lagi pakai kamera.